Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi film Believe, Takdir, Mimpi, Keberanian, Jason. Ini sudah mulai tayang di bioskop hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Ya, kamu udah nonton belum? Belum, ini kan baru satu hari. Baru satu hari. Jadi nanti kita harus nonton ya bareng-bareng ya. Kita Nanti ajak malam. bisa Selamat Pagi Indonesia ya. Nah, Valen dan juga pemirsa, film ini menjadi film laga 2025 dengan latar perang terbesar. Pemirsa, kita lihat para pencinta film tanah air ini kembali disuguhkan dengan film bergenre laga dengan latar perang terbesar yang pernah dibuat di tanah air. Film berjudul Believe, Takdir, Mimpi, Keberanian. Ini diadaptasi dari kisah nyata yang tertuang dalam buku biografi Believe, Faith, Dream, and Courage. Film ini menampilkan lebih dari 22 ledakan besar, 8 adegan kontak senjata. Untuk keperluan syuting sendiri, pemirsa, tim 2 kampung dibangun dan kemudian dibakar untuk keperluan adegan. Dan untuk setting pertempuran ini terjadi di berbagai medan seperti di hutan hingga di tengah kota. Sementara untuk skala produksinya juga sangat masif, pemirsa, dan mungkin belum pernah terlihat sebelumnya di layar lebar Indonesia. Ini tugas penting. Emang kamu seserius apa sama Evi? Evi sudah jadi alasan saya untuk kembali pulang. Yang belum, Pak. Jangan ada janji-janji yang tidak penting dengan orang-orang terdekatmu. Kita prajurit tidak pernah tahu bisa memenuhinya atau tidak. Kamu mau nikah sama aku nggak, Vi? Kasih waktu buat jawabnya ya. Siapapun yang dikirim ke timur dan berhasil akan mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan komando. Kalau kamu berangkat perang tanpa ada jaminan pulang. Jadi pemirsa, bagi Anda yang mungkin penasaran dengan film Believe, Takdir, Mimpi, Keberanian, kini telah hadir langsung di studio. Jadi langsung dinyalain ini TV-nya, langsung nonton kita sekarang. Karena ada 3 cast-nya alias pemainnya yang udah hadir ya. Oke, kita lihat ya ada siapa aja. Jadi pemirsa, pagi ini kita akan lihat dan ajak bincang-bincang bagaimana sebenarnya proses pembuatan film. Terus apa sih kesan yang mereka rasakan. Sudah hadir di studio Metro TV ada Martino Leo, pemeran Miro. Halo, Halo. Mas Martin. Kemudian ada Wafda Saifan, pemeran Serka Dedi, Ayah Agus. Kemudian ada Mas Hardi Fadilah, pemeran Baton Damar. Halo, selamat pagi mas-mas sekalian. Pagi. Sekarang Pagi. Pagi Luar biasa. banget ya. Mentang-mentang filmnya soal prajurit langsung ini banget ya. Awalnya tuh vibe-nya Iya. prajurit banget ya. Kayaknya. Oke, kita ke Mas Martin. Jadi sebenarnya film Believe ini itu tuh berceritakan backgroundnya seorang tentara. Backgroundnya tentang perang, kemudian ada banyak adegannya ledakan-ledakan di hutan, macam-macam. Jadi apa yang mau disampaikan untuk penonton? Secara general mungkin ini mau menyampaikan bahwa semua orang itu jadi ada 2 hal. Ada takdir dan ada juga takdir dan apa lagi? Takdir, mimpi, dan keberanian, dan nasib. Ya. Takdir itu memang sesuatu yang tidak bisa kita rubah, tetapi nasib selalu bisa kita rubah. Secara general itu yang mau disampaikan. Kayak kita ditakdirkan untuk menjadi seorang laki-laki, tapi tergantung kemauan dari kitanya mau bergunakah, atau mau menjadi orang yang besarkah, atau mau just another wheel in this life gitu. Tapi Mas Leo enjoy nggak selama proses pembuatan film sampai kan udah 1 hari ya tayangnya? Udah tayang. Enjoy banget ya, karena emang udah lumayan sering main action kan, and paling happy sih emang shooting action, nggak tahu kenapa. Masuk banget ya sama karakternya, berasa masuknya ya. Kalau Mas Ardi sendiri, apa nih Mas yang membuat kemudian mau nih join nih sama project film Believe ini? Ya karena ada tawaran tentunya. Ini kan proyek besar ya, bisa dibilang film Believe ini adalah sebuah proyek yang besar. Tapi di balik suatu hal yang besar kita setuju bahwa di situ ada hal yang kecil, yaitu adalah sebuah kesempatan. Jadi pada saat kesempatan itu datang ke kita, kesempatan kecil itu datang ke kita, ya kita harus maksimalin kesempatan itu untuk bisa jadi besar filmnya ataupun karirnya. Karena suka sama ceritanya atau gimana akhirnya kemudian join? Sebenarnya orang-orang yang kayak kita ini, kami ini udah mendedikasikan diri untuk seni peran. Jadi
Kalau dibilang suka ya harus suka sama apapun ceritanya gitu. Tapi ya terlebih ini perang punya daya tarik kesukaan khusus gitu di sini. Karena mungkin pacu adrenalin, tembak-tembakan segala macam. Kayak balik ke masa kecil aja gitu, main perang-perangan. Iya sih. Main perang-perangan. Itu Tapi difilmin gitu ya. Serius gitu ya. Oke, kalau menurut Mas Wafda, cerita dong, spill dikit dong. Jadi waktu pas pertama kali ini mau dibuat, kan pasti ada casting kan. Gimana tuh, ada cerita behind the scene-nya apa, Mas? Sebenarnya ini project ke-5 aku di film yang berlatar belakang militer. Nah, sebelumnya aku juga sudah bekerja sama dengan Mas Hardi, dengan Leo, dengan Mbak Ai, Mbak Selerina, Judi Sari sebagai produser. Jadi memang sudah saling tahu. Nah, informasi aku syuting itu sebenarnya malamnya. Jadi Mbak Ai telepon, Wafda bisa nggak bantu kita project ini, diceritain lah soal Believe ini. Oh oke Mbak, aman. Besok kamu kosong gitu. Jadi langsung besoknya. Jadi kita bikin teasernya dulu tuh. Emang agak wow. Cuma kayak oke, aku berpikir kan tentara sebelumnya aku juga udah pernah gitu kan. Nah ternyata ini sangat berbeda, latar belakangnya tahun 75 gitu, dan aku menjadi seorang ayah di sini yang gitu-gitu. Itu sih agak kaget juga. Iya, dan dengan prosesnya juga agak mendadak tadi. Iya. Itu Tapi tadi. memang proses sebelum syutingnya kita panjang. Jadi untuk teasernya tuh memang langsung besoknya gitu. Dadakan banget. Itu cerita uniknya ya. Ini balik lagi ke Mas Leo. Mas, menjadi tentara, menjadi seorang prajurit, walaupun memang beberapa film yang bergenre laga sudah dilakoni oleh semuanya, tapi ketika menjadi tentara ada nggak pendekatan khusus yang dilakukan? Mungkin cari tahu sama teman-teman tentara atau kenalan yang memang jadi prajurit, atau gimana cara risetnya, Mas? Iya, cukup analisa, observing, mengobservasi tentara asli aja sih. Terus emang dari dulu kan dari kecil maunya cita-citanya jadi tentara, tapi ternyata nggak bisa, malah jadi seniman, bertolak belakang jauh banget. Iya, jadi bisa dibilang ini kayak pelarian untuk ngerasain sedikit aja gimana sih rasanya gitu. Jadi emang it comes naturally. Ya, itu kayak menghidupkan childhood dream-nya dulu ya. Ada challenge tertentu nggak sih waktu perannya adalah seorang tentara? Enggak, sama sekali enggak, karena emang enjoy kita ngelakuinnya. Dan pas adegan final battle mungkin ini challenge, tapi kan ya balik lagi, it depends on the human. Pas selama proses penggarapan adegan itu dilakuin dalam kondisi waktu itu fisik lagi demam, jadi ya itulah tentara. Ya. Apapun kondisinya push through. Jadi itu malah ini ya, seolah-olah menjadi tentara beneran, apapun kondisinya, Walaupun gitu. sakit, it's okay. Walaupun sakit tetap menjalankan tugas gitu ya. Kalau cerita dari Mas Hardi sendiri gimana nih untuk bisa mendalami sebagai seorang tentara yang benar-benar tentara tuh gimana? Sampai kan megang senjatanya juga berarti kan harus detail, harus meyakinkan gitu Mas. Itu gimana tuh? Waktu itu kan ada pelatihannya juga ya. Jadi kita di sini jangan sampai terlihat kita berperan berpura-pura menjadi seorang tentara gitu. Jadi benar-benar dilatih biar orang tuh ngelihat kita, oh ya ini tentara gitu. Terus pelatihannya ya pelatihan fisik, pelatihan mental. Ada yang standby juga kan di lapangan. Bentuk Ya, pelatihan fisik tuh apa sih? Bentuk latihan fisiknya ya secara normal aja Mbak. Apa? Lari, terus ya kalau mau diceritain penjabarannya di sini ya terlalu. Dikit-dikit, kasih tahu dikit lah, apa latihan fisiknya? Ya intinya bangun pagi nih kita harus lari. Oke. Sebelum setiap jam ganjil push up. Betul. Gitu. Itu baru ganjil belum genapnya. Jadi kayak misalnya kita start jam 7 gitu, 20 misalnya. Nanti jam 9 lagi. Jadi kita during reading gitu. Jam 9 nih, bareng-bareng push up gitu, jam 9 gitu. Badan kenceng ya kalau gitu. Kenceng emang. Makanya kalau bisa sih ya syuting Terus action ya? lagi ya. Film Itu kan di luar perang kesalahan ya waktu itu ya. Ya 20 di luar kesalahan. Kalau ada kesalahan ditambah lagi. Tambah lagi. Nah itu latihan mental kan, latihan mentalnya itu di tadi. situ. Betul. Oke. Nah itu kan tadi dari cerita tentara ya. Kalau Mas Wafda ini kan perannya pemirsa Ayah Agus. Nah untuk yang belum nonton, spill dikit Mas, karakteristiknya tuh gimana?
Terus apa tantangannya waktu menjadi seorang ayah di dalam film ini? Tantangannya memang Agus sama Serka Dedi ini sama Wafda bertolak belakang secara treatment. Artinya kalau Pak Dedi ini dia mencintai anaknya itu dalam diam. Artinya beda sama Wafda, kalau aku bisa yang wah bisa yang ini apa bisa yang gitu kan. Love language-nya Iya benar, love language-nya beda. ya. Nah itu tuh sesuatu yang kayak aku ketemu sama pemeran Agus kecil, Fakih. Aku seneng anak kecil gitu, seneng sama anak-anak. Tapi aku harus menjaga, harus membatasi itu kayak nggak gimana ya hubungannya cinta tapi kayak nggak akrab gitu, kayak ada dinginnya. iya gitu. Iya, Nah iya. jadi kita harus jaga itu tuh. Sementara kalau Wafdanya udah bergejolak kok kayak pengen main gitu, gitu sih. Tapi secara garis besar berarti cerita yang dibangun di film Believe ini cerita soal apa dan konfliknya tuh soal apa sih Mas garis besarnya? Kalau aku pribadi, Believe ini latar belakangnya perang. Tapi ini bercerita soal ayah dan anak, hubungan antara ayah dan anak. Nah nanti kalau dari point of view-nya Adinda Thomas sebagai Ibu Evi beda lagi. Nanti point of view-nya tuh tentang berjuang menunggu suaminya pulang. Nah gitu-gitu. Nanti dari Miro, Leo beda lagi, dari Baton beda lagi. Jadi banyak Point of view point of Angle-nya view, macam-macam angle ya? yang berbeda-beda gitu. Kalau Mas Hardi apa berarti tuh? POV yang diperankan itu apa? Saya cuma jadi tentara aja sih, Mbak. Gitu. Jadi nggak ada part dramanya itu sama sekali nggak ada. Nggak ada dramanya. Nggak ada dramanya. Jadi pure tentara yang udah perang, ayo perang. Gitu. Berarti berubah. Mas Hardi lebih gitu ke perjuangan ya. Iya, sebenarnya Baton sama Hardi yang berbeda, sangat berbeda jauh lah gitu. Sedangkan Baton nih nggak bisa nih yang kayak sekarang ngobrolnya begini, terus bentar-bentar ketawa-tawa gitu. Baton tuh nggak gitu. Kalau Baton selalu yang bertindak tegas gitu. Kayak dia ngomong siap aja saking tegasnya, kadang suka kedengeran kayak cep gitu. Saking cepatnya tuh. sedetil itu ya. Itu juga bagian dari ini ya latihan dan pelajaran Oh ya. iya. Karena ada memang kita ada dapat Betul. materi di Cijantung kita latihan gitu satu harian dari pagi sampai sore. Misalnya hari ini baris berbaris, nanti besok kelas yang teori, nanti ada yang latihan nembaknya gitu. Betul. Tiap hari kita dapat itu Yang melatih siapa? dari Kopassus. Dari TNI. Jadi pre-production itu memang seniat itu dan harus sedetil itu karena harus benar-benar kayak tentara. Kalau dari Mas Leo sendiri, point of view-nya berarti kalau dari sosok karakter yang diperankan nih, ini menceritakan soal apa? Menceritakan soal yaitu kebalikannya dari Agus dan Dedi. Dimana kalau misalnya Agus dan Dedi itu nggak bisa ngobrol, ini malah Miro dan anaknya itu malah lebih akrab dan bisa nunjukin, tapi Ya, love language-nya beda love banget, language-nya anaknya diajak ikut perang juga. Tapi anaknya meninggal ya dia merasa bahwa itu salahnya dia. Ada penyesalan di situ berarti. Penyesalan. Oke, menarik ya. Duh, aku nggak sabar deh, nanti malam aku mau nonton. Mau langsung nonton ya? Nonton ya, Nanti malam nih, kan kemarin sibuk. Update ya. Malam ini ya. Habis siaran ini aja nggak sih? Pemirsa, masih seru kan obrolannya, nanti saya jeda, saya lanjutkan lagi, kami berdua lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Keyakinan kuat. Jadi pemirsa, ini film Believe ini ternyata proses di balik layarnya itu seru. Valen. Jadi karena nggak cuma mereka yang belajar untuk jadi tentara, tapi tentara-tentara yang terlibat atau pasukan yang terlibat itu kan yang ngajar mereka itu belajar acting juga. Iya kan? Iya Karena kan? di dalam situ pasti ada scene yang ikut serta tentara-tentara. Nah. Coba kita tanya, Mas Leo, ada cerita menarik apa? Susah nggak untuk tentara yang real untuk belajar acting juga? Oh, untuk belajar acting susah sih. Susah. Cuman kalau misalnya ngelihat hasilnya, well, they succeeded, berhasil mereka. Karena mungkin kalau dari
teman-teman TNI mereka dipaksa untuk tidak merasakan rasa sakit. Sementara kalau kita lagi bikin film, rasa sakit itu harus di-emphasis, harus sedikit dikasih lihat gitu. Jadi mereka latihan yang namanya kalau di kita aksi reaksi. Jadi ketika kita dipukul, kita gitu. Kalau tentara gimana? Dipukul tidak sakit. Tidak sakit makan harus gitu. Emang Nah, harus ini kayak gitu harus, mereka ya. emphasis gitu. Dan mereka intinya kita latihan jadi tentara, mereka latihan jadi aktor. Tapi aku salut sih, maksudnya mereka itu tentara-tentara ini memang dituntut untuk selalu siap. Jadi ketika mereka tuh sebenarnya Mas Wafda gimana ini? Aduh, bentar lagi scene saya, misalnya gitu kan. Ulangin dialog, terus ngulangin dialog. Kayak mereka tuh kayak, aduh bisa nggak nih kita ngeliatnya gitu kan? Gitu ya. Begitu on cam jadi. Jadi memang mereka tuh aku sih keren, gokil sih, sangat Salut sama mereka, keren. ya. Salut banget. Langsung begitu on cam jadi. Biasa. Karena memang harus bisa. Gitu, gokil, keren. Oke, kalau berbicara soal mereka yang ikut terlibat di sini juga, untuk kalian jadi satu pasukan itu kan butuh chemistry juga, butuh bonding, gak cuma lawan main aja, tapi kan mereka juga part of the movie gitu. Nah itu tuh gimana tuh biar bisa saling bonding? Apakah kalau di belakang layar nongkrong bareng gitu misalnya, atau belajar bareng, atau gimana tuh? Selain tadi latihan barengnya, Mas gimana? Hardi. Ya selain latihan bareng kita ngobrol bareng juga gitu. Meskipun kan tentara atau kita para aktor kan hanya profesi ya. Di balik itu ya kita ngobrol aja. Malah bercandaan bareng lebih ngebonding ke mereka gitu. Terus cerita-cerita apa tuh yang biasa diceritain sama mereka biar makin mendalami karakter tentaranya tuh makin Jangan cerita rasa gitu. serem-serem. Penugasan mereka gitu soalnya. Tapi pengalamannya luar biasa. Yang bikin bonding juga yaitu pada saat pelatihan bareng kan fisik kita bareng semuanya. Yang bikin bonding pada saat dia tahu kita mau menyerah nih, kami kayak wah udah capek nih nggak kuat, mereka tuh menyemangati kita gitu. Nah terus kebalikannya pada saat kita syuting pun mereka merasa dirinya kayak aduh ini gimana, kita yang berusaha menenangkan, bisa kok Oke, nah ini setelah rilis sudah tayang di bioskop, Mas Wafda. Jadi bagaimana antusiasme penonton sejauh ini walaupun baru 2 hari ini? Bisa-bisa udah ratusan ribu ya? Alhamdulillah udah ratusan ribu. Kami mau mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton film kami, Film Believe. Kalau berkesan boleh diajak lagi teman-temannya. Ditonton lagi, diajak lagi. Ajak gitu saudaranya yang belum ikut, mungkin berhalangan kemarin, boleh hari ini nonton. Iya. Tapi secara garis besar, pesan moral kan kita pengen supaya penonton Indonesia itu tuh dapat pulang bawa sesuatu, nggak cuma dapat tegang-tegangnya aja, nggak cuma dapat dramanya aja, tapi pulang tuh bisa dapetin makna dari cerita yang disampaikan. Mas Leo, apa sih sebenarnya value yang bisa kita ambil kalau misalnya kita nonton film Believe? Apa ya? Yaitu takdir tidak bisa dirubah, tetapi nasib bisa. Dan pergunakan setiap waktu yang kita punya. Film ini cocok untuk dinonton oleh berbagai kalangan? Iya, berbagai kalangan. Ya, ini film keluarga sih menurut. Oke. Artinya memang balik lagi kalau buat aku pribadi, latar belakangnya memang perang, tapi hubungan kekeluargaannya itu kental banget menurutku gitu. Ya, dan kalau boleh nambahin, ini film tentang berjuang sih sebenarnya. Jadi mau sampai kapanpun namanya hidup kita harus terus berjuang. Yang nantinya ya itu yang ngebedain kita sebagai manusia sama tumbuhan. Kalau tumbuhan mungkin bisa dikatakan tidak berjuang, sedangkan kita harus berjuang. Bingung kan? Nonton aja makanya nanti. Nah, jangan di-spoil semuanya nanti biar makin penasaran ya. Dikit-dikit aja. Mas Hardi, terserah sih siapa yang mau jawab. Jadi mungkin ini banyak orang yang pasti nanya ya. Ini tuh sebenarnya ada part kisah nyata yang kemudian diadopsi menjadi filmnya nggak sih? Lebih sebenarnya ini memang
masuknya inspired sih, gitu. Karena dari buku Panglima TNI yang berjudul ya Believe juga. Jadi memang ada modifikasi untuk kebutuhan film lah, gitu. Jadi memang masuknya ya inspired. Oke, jadi memang ada kisah yang memang sudah pernah terjadi, kemudian dimodifikasi dan kemudian dituangkan lewat film ini. Tapi secara garis besar ya memang ini kisah perjalanan Panglima TNI kita sekarang, Pak Agus Subianto. Jenderal Agus Subianto. Iya. Tapi ya kalau melihat dari segala proses, berarti kan tadi kita ngobrol-ngobrol terus pada saat iklan 2 bulanan ya, proses bersihnya dari latihan, dari reading segala macam sampai akhirnya selesai. Teman-teman sendiri sebagai pemain merasa puas nggak, merasa tersalurkan nggak sih yang sudah tertampilkan selama beberapa jam di layar itu? Coba mungkin dari Mas Leo gimana? Happy banget. Karena akhirnya bisa satu screen sama Ajil dan kita adegan action bareng gitu. Oh ya. Dan dia juga, bang, gue pengen banget nih bang, satu adegan fighting sama lu. Ya udah, ini berhasil lah. Terus kita kan saling ini nih. Ajil kan orangnya kompetitif banget dan saya juga suka banget ngompor-ngomporin dia. Jadi ada satu sequence di mana udahlah nggak usah pakai stuntman, kita aja langsung. Dan ujung-ujungnya semua stunt yang dia lakuin ya dia langsung. Dia dibanting, dia dipukul, sampai dia ada satu kejadian nggak tahu gimana ceritanya, itu nggak dapet tuh shotnya, karena mungkin angle-nya atau gimana. Terus tempel aja bang, tempel kakinya. Oh ya udah, tempel, injak kepalanya, dak, kena nih. Terus habis itu ngeliat, lu nggak apa-apa, tapi sini ngocor darah, gitu, nggak apa-apa. Wah, sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Jadi dedikasinya Ajil tuh udah keren banget. Tapi it's paid off lah ya, paid off. Oke, kalau Mas Ardi gimana? Kalau ditanya puas, sebenarnya kita nggak boleh mungkiri juga bahwa orang-orang kayak kita nih jarang banget puas sih sebenarnya. Selalu ada kayak enggak nih, kayaknya masih kurang proses gitu. Kreatif pasti ada aja kayak kurangnya. Aduh, harusnya tadi gue gini nih, harusnya gitu. Itu pasti ada lah. Dan penyelesaiannya adalah kalimat kata happy itu. Kalau ditanya happy nggak happy? Mas Wafda happy? Happy. Nah itu, yang terpenting adalah happy, hasil kerja kerasnya benar-benar bisa memuaskan semua yang sudah bekerja keras, put effort di situ. Tapi yang terpenting adalah juga bagaimana ini bisa menginspirasi masyarakat Indonesia. Mohon maaf, waktunya mungkin terbatas, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Dan yang terpenting adalah pemirsa Anda, selamat pagi Indonesia. Jangan lupa ya untuk nonton nanti film Believe yang sudah tayang di bioskop kesayangan Anda. Sekali lagi terima kasih Mas Leo, terima kasih Mas Ardi, terima kasih Mas Wafda. Mas Ardi, Mas Wafda. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Samo pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.